Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bahrul Rizky Kurniawan. Saya dari jurusan Fisika, Fakultas MIPA. Selamat datang kembali di mata kuliah Praktik Media Online Pembelajaran Fisika. Masih bersama saya Bahrul Rizky Kurniawan, dosen yang akan mengampu mata kuliah ini selama 1 semester. Silakan Anda subscribe channel YouTube saya karena materi pada perkuliahan ini dapat Anda akses melalui channel YouTube saya. Anda juga boleh like, share agar video ini bermanfaat untuk orang yang lebih banyak. Baiklah, sebelum kita mulai perkuliahan pada hari ini, kita awali dengan berdoa. Silakan berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Pelaksanaan pembelajaran tidak akan terlepas dari yang namanya skenario pembelajaran. Skenario pembelajaran inilah yang nantinya akan menentukan bagaimana proses pembelajaran itu berlangsung. Tidak hanya pelaksanaan pembelajaran di kelas. Pelaksanaan pembelajaran secara online juga memerlukan skenario pembelajaran. Pada video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana skenario pembelajaran yang dilaksanakan secara online. Skenario pembelajaran adalah alur atau tahapan kegiatan yang disusun oleh guru agar pembelajaran dapat berlangsung sesuai dengan apa yang diinginkan. Pembelajaran merupakan proses interaksi atau komunikasi antara siswa dan sumber belajar pada lingkungan belajar. Pembelajaran erat kaitannya dengan komunikasi antara dua pihak. Komunikasi secara online terdiri dari dua macam, yaitu komunikasi online sinkron dan komunikasi online asinkron. Komunikasi online sinkron merupakan komunikasi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam waktu yang bersamaan, serempak dan real time. Sedangkan komunikasi asinkron terjadi pada waktu yang tidak bersamaan, sehingga dapat juga disebut dengan komunikasi secara delay atau tunda. Telah banyak aplikasi-aplikasi yang dikembangkan guna mendukung komunikasi online baik itu secara sinkron maupun secara asinkron. Aplikasi yang dapat digunakan untuk komunikasi online antara lain seperti Google Meet, Zoom, Skype, WhatsApp, YouTube, Google Drive, dan podcast. Aplikasi-aplikasi inilah yang mampu mendukung terlaksananya skenario pembelajaran secara online. Sebagai calon guru, Anda harus mampu menerapkan aplikasi-aplikasi ini ke dalam skenario pembelajaran online. Ketepatan pemilihan aplikasi yang Anda gunakan dalam pembelajaran online akan mempengaruhi keterlaksanaan pembelajaran online yang Anda kembangkan. Berikut ini adalah contoh skenario pembelajaran online yang saya kembangkan. Selanjutnya, Anda dapat mengembangkannya berdasarkan kreativitas dan keterampilan Anda dalam menggunakan aplikasi pembelajaran online. Saya membagi skenario pembelajaran online ke dalam 3 tahapan. Yang pertama sebelum pembelajaran, kedua saat pembelajaran, dan yang ketiga adalah setelah pembelajaran. Yang dimaksud dengan sebelum pembelajaran ini adalah waktu sebelum pembelajaran berlangsung. Seperti misalkan Anda mengajar fisika di hari Rabu, maka yang dimaksud dengan sebelum pembelajaran adalah hari sebelum hari Rabu, misalkan hari Minggu, Senin, maupun Selasa. Sedangkan saat pembelajaran ini adalah saat waktu pembelajaran berlangsung, sesuai dengan jadwal yang telah dirancang untuk mata pelajaran yang Anda ampu. Kemudian, setelah pembelajaran adalah hari setelah pembelajaran berlangsung. Yang pertama, kita akan membahas sebelum pembelajaran. Di sini, saya membaginya ke dalam 2 jenis komunikasi, yaitu komunikasi online sinkron dan komunikasi online asinkron. Pada waktu sebelum pembelajaran, di sini saya merencanakan adanya penyampaian materi. Penyampaian materi ini boleh dilakukan oleh dosen maupun oleh mahasiswa. Siapa yang menyampaikan materi ini bergantung pada seberapa dalam atau seberapa tingkat kesulitan dari materi yang akan disampaikan. Yang terpenting adalah ketika kita menunjuk mahasiswa sebagai penyampai materi, maka kita harus memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk melakukan konsultasi materi secara online sinkron. Artinya, mahasiswa boleh bertanya baik itu tentang materi maupun media yang akan digunakan di dalam penyampaian materi. Konsultasi materi ini dapat dilaksanakan secara online sinkron dengan menggunakan aplikasi-aplikasi seperti Zoom, Google Meet, Skype, maupun WhatsApp. Penyampaian materi selanjutnya dikemas dalam bentuk video materi yang dapat dihasilkan dengan menggunakan smartphone maupun dengan menggunakan laptop.
Video materi yang telah dihasilkan selanjutnya diunggah ke YouTube atau ke Google Drive, dan kemudian link video diberikan kepada mahasiswa untuk dapat diakses sebagai sumber belajar. Pemberian link video materi ini dilakukan sebelum pembelajaran berlangsung, agar mahasiswa dapat belajar terlebih dahulu sebelum jadwal pembelajaran berlangsung. Contohnya seperti ini. Setelah mahasiswa mempelajari video materi, selanjutnya mahasiswa dapat menyampaikan pertanyaan terkait dengan video materi yang telah diberikan. Hal ini merupakan bagian dari diskusi. Pada tahapan ini, mahasiswa hanya boleh menyampaikan pertanyaan, sedangkan kelompok penyaji maupun dosen belum diizinkan untuk menanggapi. Setelah semua pertanyaan tersampaikan, selanjutnya pada saat pembelajaran, tim penyaji, baik itu dari mahasiswa maupun dosen, menjawab pertanyaan. Jawaban pertanyaan dapat dilakukan secara online sinkron, baik itu menggunakan WhatsApp, menggunakan fitur live chat, maupun video call dengan memanfaatkan aplikasi seperti Zoom, Skype, maupun Google Meet. Pada saat pembelajaran inilah, dosen memberikan penguatan materi, baik itu secara sinkron maupun asinkron. Dari sini terlihat bahwa pemberian video materi di awal akan membuat pembelajaran di saat jam pembelajaran akan lebih efektif. Pada saat pembelajaran, siswa atau mahasiswa sudah tidak lagi mempelajari tentang materi. Artinya, materi tersebut telah disampaikan sebelum pembelajaran berlangsung. Pada saat pembelajaran berlangsung, yang ada adalah tahap diskusi dan penguatan materi. Tahapan penilaian di dalam skenario pembelajaran ini dilaksanakan pada saat pembelajaran maupun pada saat setelah pembelajaran. Di saat pembelajaran berlangsung, dilakukan penilaian sebaya terhadap hasil video materi yang telah dihasilkan oleh kelompok penyaji. Kemudian setelah pembelajaran dilakukan post-test untuk mengukur pemahaman yang diperoleh oleh mahasiswa. Post-test, kuis, maupun UAS dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi seperti Kahoot, Quizizz, WhatsApp, maupun Google Form. Jika mengacu pada skenario pembelajaran ini, kita mengetahui bahwa ternyata sudah banyak aplikasi yang tersedia yang mampu mendukung terlaksananya pembelajaran online, baik itu secara sinkron maupun asinkron. Namun, pada skenario pembelajaran online yang baru saja kita bahas, penyampaian materi dilakukan secara asinkron. Mengapa penyampaian materi dilakukan secara asinkron? Ada beberapa alasan yang perlu Anda tahu. Sebelum kita membahas tentang alasan tersebut, kita akan kupas dulu bagaimana perbedaan ketika penyampaian materi dilakukan secara sinkron maupun secara asinkron. Penyampaian materi yang dilakukan secara sinkron berarti dosen ataupun guru duduk di depan laptop bersama-sama dengan mahasiswa untuk saling berinteraksi, bertukar ilmu, menyampaikan materi secara langsung, secara real time, di waktu yang bersamaan, meskipun di tempat yang berbeda. Tentu hal ini akan menjadi suatu hal yang mudah, karena guru ataupun dosen hanya tinggal duduk di depan layar, kemudian menyampaikan materi yang didengarkan langsung oleh mahasiswa. Jika hanya satu kelas saja mungkin akan sangat mudah, namun jika dalam satu hari mengajar ada 9 kelas atau 6 kelas, tentu akan mulai terasa lelah. Ini akan sangat menguras tenaga menyampaikan suatu materi yang sama dan berulang-ulang. Penyampaian materi secara sinkron dapat juga terkendala oleh sinyal. Perlu diketahui bahwa mahasiswa maupun siswa tidak semuanya hidup di daerah yang kaya akan sinyal. Kendala sinyal ini akan sangat berdampak pada penyampaian materi, karena apabila sinyal terganggu, penyampaian materi secara sinkron akan terputus-putus dan tidak jelas, sehingga menimbulkan pemahaman yang berbeda dari yang seharusnya. Selain itu, penggunaan komunikasi online sinkron tentu akan memakan banyak kuota, sehingga hal ini akan berdampak pada pengeluaran pulsa yang dialami oleh dosen maupun mahasiswa. Bagaimana dengan penyampaian materi secara asinkron? Penyampaian materi secara asinkron tentu akan membutuhkan waktu untuk proses perekaman, editing, maupun publishing. Terlebih lagi jika semua tahapan itu hanya dilakukan oleh satu orang. Namun, ketika video sudah dihasilkan, video dapat diunggah dan kemudian dapat diakses oleh mahasiswa secara online, kapanpun, dimanapun, tanpa harus dosen ataupun guru duduk di depan monitor berinteraksi secara langsung dengan mahasiswa.
Penyampaian materi secara asinkron juga dapat menghemat biaya. Hal ini karena ketika video diunggah secara online dan mahasiswa diberi kebebasan untuk mengakses, mahasiswa dapat menentukan waktu yang tepat di mana mereka dapat mendownload video yang telah kita unggah. Mahasiswa dapat memanfaatkan layanan Wi-Fi yang ada di lingkungan mereka. Selain itu, mahasiswa juga dapat memanfaatkan layanan bebas kuota untuk akses YouTube yang telah disediakan oleh beberapa penyedia jasa layanan internet. Jika mengacu pada semua keadaan tadi, bukan berarti penyampaian materi secara sinkron itu buruk. Hanya saja kita perlu bijak dalam memilih metode penyampaian materi. Dari ulasan tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa penyampaian materi cocok dilakukan secara asinkron. Bukan berarti kita tidak menggunakan metode sinkron, karena metode komunikasi sinkron ini pada dasarnya cocok dilakukan untuk sarana konsultasi. Penggunaan komunikasi online sinkron untuk konsultasi memungkinkan dosen atau guru dapat segera mengatasi kesulitan yang dihadapi oleh mahasiswa maupun oleh siswa. Sedangkan penggunaan komunikasi online asinkron untuk penyampaian materi membutuhkan pembuatan video materi sebagai media dalam menyampaikan materi. Pembuatan video materi ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan beberapa aplikasi yang mampu melakukan recording maupun editing. Pada materi kali ini, kita akan membahas tentang manfaatan Camtasia 2019 untuk menghasilkan video materi. Bagaimana caranya? Silakan Anda akses video berikutnya tentang Camtasia 2019. Pada video kali ini telah dibahas tentang bagaimana skenario pembelajaran online. Sekarang Anda telah mengetahui bahwa meskipun pembelajaran dilakukan secara online, Anda tetap memerlukan yang namanya skenario pembelajaran. Skenario pembelajaran online yang telah dijelaskan pada video ini selanjutnya dapat Anda kembangkan secara mandiri berdasarkan kreativitas Anda dan kemampuan Anda dalam menggunakan media online. Namun itu akan dilakukan di pertemuan selanjutnya. Harapannya setelah Anda mempelajari skenario pembelajaran online, ketika Anda melakukan praktik media online, Anda dapat mengetahui bagaimana harus menempatkan media tersebut di dalam skenario pembelajaran Anda. Saya rasa cukup untuk video kali ini. Anda dapat menuju video berikutnya untuk materi pada minggu ini. Saya akhiri, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.